Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Pada malam hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan malam edisi 13 September tahun 2021 berdasarkan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-20 di bawah judul perikop semua manusia adalah orang berdosa. Bapak Ibu sekalian dapat membacanya secara pribadi di rumah masing-masing. Sebelum kita bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Maha kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pemeliharaanmu, terima kasih atas berkat kesehatan kekuatan yang masih Tuhan nyatakan dan berikan bagi kami sekalian. Kami mensyukuri atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman. Biarlah melalui sabda kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau mengurapi kami sekalian, Engkau memberkati kami melalui firman, sehingga firman-Mu yang disampaikan boleh kami pahami, boleh kami dengar, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan malam kita pada malam hari ini yaitu iman yang membawa pertobatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang paling mudah dilakukan dan dipraktekkan hidup di dalam dunia ini adalah melakukan kesalahan dan juga dosa. Tanpa disuruh atau tanpa dipaksa pun manusia bisa spontan melakukan kesalahan dan juga dosa. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa menguji iman kita dan sikap masa bodoh terhadap firman Tuhan, serta memutarbalikkan fakta tentang firman Tuhan itu sendiri, seolah-olah diri sudah benar, padahal jelas-jelas Paulus sudah mengatakan bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki manusia penuh dengan dosa, mulai dari kerongkongan mulut, lidah, bibir sampai kepada kaki hati yang dicemari dengan dosa ternyata dipengaruhi seluruh anggota tubuh manusia hingga yang lainnya juga tercemar. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, semua akan dilihat oleh Tuhan. Seperti sebuah lirik lagu anak sekolah minggu yang mengatakan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Artinya tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Tuhan. Semuanya akan terungkap pada masanya. Tergantung dari bagaimana cara kita, bagaimana perilaku kita hidup di dalam dunia ini. Apakah kita mau melakukan perubahan ataukah hidup kita seperti itu terus? Yang jelas, Tuhan mengatakan bahwa tidak ada sesuatu orang pun yang bermegah atas dirinya sendiri, karena kita manusia ini memang penuh dengan dosa. Seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-9. Jadi bagaimana? Apakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi tidak ada sesuatu hal yang membuat manusia ini dapat bermegah. Tidak ada yang membuat manusia ini tinggi hati, sombong atas kenyataan kehidupannya. Baik pun kehidupan kaya, penampilan cantik ganteng, berhasil sukses dalam hal ekonomi, pendidikan, tetapi tidak menjamin bahwa hidup itu
jauh dari dosa. Terkadang dosa memang sangat menarik untuk kita ikuti dan juga untuk kita lakukan. Tetapi di sini bagaimana iman boleh membawa kita kepada pertobatan. Pertobatan supaya kita mendapat hidup rohani, hidup rendah hati, supaya kita tidak menyombongkan hidup kita ini. Yang sudah senantiasa hidup dalam rohani, hidup dalam percaya kepada Tuhan, jangan menyombongkan diri, tetap lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak bermegah keyakinan dan juga penguatan kita kepada Kristus berharga bagi Tuhan. Ada pengharapan, panjang sabar. Pertobatan juga mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan dan meninggalkan perangai kita yang lama. Dan mari kita senantiasa mengimani bahwa Tuhan mau melakukan sesuatu yang terbesar di kehidupan kita. Iman yang membawa kita dalam pertobatan sehingga kita hidup menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, panjang sabar, dan tetap meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Tetap lakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak firman Tuhan, bukan atas dasar kehendak kita. Kalau kita pun juga menilai orang bukan dengan ukuran pemikiran atau penilaian kita sendiri, tetapi atas dasar suara kebenaran Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita menaikkan doa saat kita berdoa. Hanya Engkau Tuhan tempat kami berlindung, hanya tempat-Mu kami berteduh, hanya kepadamu kami mengadu Tuhan. Kami mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang kami lakukan, baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan, baik dari tutur kata, tingkah laku dan perbuatan yang kami lakukan setiap hari. Firman-Mu mengingatkan kami supaya iman boleh membawa kami kepada pertobatan, yaitu meninggalkan perangai kami yang lama, meninggalkan perbuatan kami yang jahat, meninggalkan perbuatan kami yang sombong, meninggalkan perbuatan kami yang iri hati dengki. Tetapi biarlah Tuhan, iman yang boleh membawakan kami panjang sabar, hidup sesuai dan surut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih atas suara kebenaran firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami sekalian Tuhan, yang boleh menguatkan iman dan percaya kami. Kami mendoakan bagi saudara-saudara kami Tuhan dimanapun saja berada. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati rumah tangga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati keluarga kami dimanapun saja berada, agar senantiasa ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bagi para hamba-hamba-Mu Tuhan, para pendeta, penutur diakon, vikaris, orang-orang yang terlibat melayani Tuhan, Engkau berkati Tuhan pelayanan yang kami berikan bagi jemaat dimanapun saja berada, kiranya boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun saja berada. Bahkan Tuhan kami memohon, biarlah Tuhan sajalah yang menyembuhkan dan memulihkan saudara-saudara kami yang pada saat ini berjuang demi kesembuhan mereka. Kiranya Tuhan sajalah yang memberikan kesembuhan dan juga pemulihan bagi mereka, yang boleh menjadi dokter di atas segala dokter, yang pada saat ini terkena bencana banjir. Biarlah Tuhan sajalah yang melihat rintihan hati mereka. Biarlah Tuhan sajalah yang menolong mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus juga saudara-saudara kami yang lain boleh tergerak hati mereka untuk dapat menolong dan membantu saudara-saudara kami yang terdampak banjir. Biarlah Tuhan Yesus Kristuslah yang menguatkan hati mereka, yang memberikan ketabahan dan kesabaran bagi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga memampukan kami dan menyadarkan kami supaya kami boleh sadar, supaya kami boleh menghargai lingkungan di tempat kami berada. Kami tidak mencemari lingkungan kami Tuhan, tetapi kami boleh menjaga dan melestarikannya. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.